ya teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau ada yang beda nih kalau di Tafis Leadership itu, kalau ditanya gimana kabarnya, jawabannya sukses mulia. Jadi kita meraih kesuksesan. Setelah meraih kesuksesan berarti kita menebar kemuliaan. Supaya lengkap satu paket. Kalau sukses aja dia nanti nggak mulia dong, jadinya sombong. Tapi kalau sukses plus mulia berarti kehidupannya nanti sempurna, perfect. Oke. Siap ya? Coba. Apa kabarnya hari ini? Sukses mulia. Oke, biar lebih kerasa lagi, tangannya gerakin. Sukses, diraih kesuksesannya. Dua tangan, terus tebarkan ke kemuliaannya. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sukses mulia. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi. Boleh ya teman-teman, sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sukses mulia. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, seneng banget teman-teman hari ini kalau bisa ketemu dengan muslimah-muslimah yang insya Allah tangguh, soleh-solehah, dan kelihatan dari wajah-wajahnya cantik. Solehah aja ya, salah. Yang kelihatan wajah-wajahnya cantik ya, calon-calon penghuni surga. Amin. Kesempatan kali ini kau mau bawain tentang menumbuhkan jiwa pantang menyerah. Pas banget nggak nih sama teman-teman yang mau lomba kan? Nah, kita mau belajar dari yang namanya The Iron Lady of Pakistan. Kita pergi jauh dulu ke negara yang namanya apa? Pakistan. Di sana itu ada seorang perempuan yang dijuluki The Iron Lady. Iron itu apa artinya? Besi. Jadi perempuan itu tuh tangguh gitu kan, diibaratkan kayak besi. Dan ini gelarnya tuh bukan main-main teman-teman. Gelarnya tuh dikasih sama dunia. Jadi dari banyak organisasi di seluruh dunia ya teman-teman. Karena ini pertama kali ya Kawal baru pegang pointer namanya. Siap ya? Sebelum yang ini ya Bu. Oke, baik teman-teman. Pointernya beda pegangan. Iron Lady of Pakistan. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke Iron Lady, Kaul sedikit perkenalan ya. Tadi juga udah disampaikan tentang Kaul, mungkin kita lebih dekat lagi supaya nanti lebih enak nyampein materinya ya. Yang pertama, nama lengkap Muhammad Aulia Izzatullah. Yang kedua, asal Ngamprah, Bandung Barat. Nama panjang Kaul tadi Muhammad Aulia Izzatullah, asal Ngamprah, Bandung Barat. Sekarang aktivitasnya jadi mahasantri Tafis Leadership. Teman-teman udah tahu belum Tafis Leadership? Belum ya. Jadi Tafis Leadership itu ada program di Kampung Ning. Nah, di Kampung Ning itu di daerah Desa Cidahu ya. Sekarang ada 20 orang dan itu dari beragam daerah gitu. Nah, Kaul sendiri basicnya teman-teman nggak punya hafalan sebetulnya masuk ke pondok tuh. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan Kaul jadi punya sekitar tadi yang sudah disampaikan ziyadah 5 juz gitu kan. Dan teman-teman yang lain itu lebih luar biasa lagi, mungkin nanti ya di pemateri berikutnya atau motivator berikutnya itu lebih luar biasa lagi. Terus selain aktivitasnya di Mahasantri Tafis Leadership, sebelumnya Kaul nih pernah kuliah tapi keluar, nggak diteruskan. Lihat teman-teman lomba ranking 1 LCC IPA, inget banget dulu gitu ya pas SMA gitu. Kaul tuh dulu karena seneng berhitung, seneng ngulik gitu kan, seneng belajar. Akhirnya SMA tuh alhamdulillah bisa mengikuti cerdas cermat namanya Fermat sama lupa satu lagi namanya. Itu cerdas cermatnya di kampus ya, tingkatnya internasional waktu itu. Jadi alhamdulillah banget karena dari apa? Tadi jiwa pantang menyerahnya ya. Terus nama Kaul ya singkat banget ya, cuma 3 huruf. Kalau lupa mah aduh. Pokoknya
singkat banget lah, gampang diingat. Terus buat Instagram kalau punya nggak apa-apa, boleh follow. Kalau enggak ya follow lah. Langsung ya, berarti ke materi kita, ke motivasinya. Tadi Iron Lady from Pakistan, namanya itu Muniba Mazari. Muniba Mazari itu seniman. Seniman itu bahasa Inggrisnya artis. Terus motivational speaker, motivator, udah seniman, motivator. Terus model juga. Terus host TV juga, presenter. Lengkap. Tapi teman-teman, kalau kita lihat luar biasanya, ya memang luar biasa. Tapi banyak orang cuma lihat tuh hasilnya. Tapi kita harus lihat juga prosesnya. Nah, proses Muniba Mazari itu nggak mudah. Dan boleh dibilang mungkin kalau teman-teman sekarang tuh terhitung mudah ya. Kalau teman-teman nanti lihat Muniba Mazari itu luar biasa banget. Tapi dengan keterbatasannya yang luar biasa gitu. Kayak teman-teman sekarang nih. Di sini kesini naik apa? Macam-macam ya, naik angkot. Dari rumah ke tempat angkot berarti jalan kan? Jalan. Bisa sendiri kan? Bisa. Kalau mau makan bisa ngambil makan sendiri kan? Bisa. Kalau mau pergi ke masjid bisa jalan sendiri? Mau kemana-mana bisa sendiri gitu. Tapi Muniba Mazari ini dia menghadapi kesulitan yang luar biasa gitu. Tapi dengan kesulitannya itu dia bisa jadi seniman, motivator, terus model, terus juga presenter TV. Ini belum semuanya disebutin. Karena Muniba Mazari juga dia jadi aktivis dunia gitu. Nah, ini bakal ada sedikit video tentang Muniba Mazari ya. Kau tampilkan. 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family where daughters never say no to their parents. Sambil baca teksnya aja ya teman-teman ya. Baca teksnya aja lah. All I said was, if that makes you happy, say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep. The car fell in a ditch. He managed to jump out, Bluetooth save mode. himself. I'm happy for him. FM mode. Bluetooth mode. Line E mode. The bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. But that injury that changed me and my life completely was the spine injury. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, "Well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again." Next day, doctor came to me and said, "Your spine injury is so bad, you won't be able to walk again." I took a deep breath and I said, "It's all right." Next day, doctor came to me and said, "Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again." That day, I was devastated. I started to question my existence. Why am I even alive? So what kept me going was, one day I asked my brothers, "I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint." So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. What an amazing therapy it was. Without uttering a single word, I could paint my heart out. I could share my story. People used to come and say, "What lovely painting. So much color." Nobody could see the grief in it. Only I could. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to
be that perfect person for someone. I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. That I'm going to fight my fears. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. I gave my name in different organizations, different orphanages, and I waited patiently. 2 years later, I got this call from a very small city in Pakistan. I got a call and they said, "Are you Muniba Mazari? There is a baby boy, and would you like to adopt?" I could literally feel the labor pain. I said, yes, I am going to adopt him. I am coming to take him home. And that day, I was 2 days old, and today he's 6. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the Forbes 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. This life is a test and a trial, and tests are never supposed to be easy. So when you're expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Don't die before your death. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Nah, teman-teman, itu sedikit cerita tentang Muniba Mazari. Gimana? Luar biasa nggak? Kalau tadi tanyakan, teman-teman kesini bisa jalan sendiri? Bisa. Ngambil makan sendiri? Bisa. Tapi bayangin teman-teman, Muniba Mazari itu dari awal dia dipaksa untuk menikah sama orang tuanya, sehingga dia nggak bisa ngejar cita-citanya. Dia pengen banget jadi seniman, tapi karena menikah, dia harus jadi ibu rumah tangga. Dan setelah menikah, ternyata dalam pernikahannya tersebut mereka mengalami kecelakaan. Sampai akhirnya tadi Muniba Mazari masuk rumah sakit. Tapi dari sakitnya itu sampai dia lumpuh ya teman-teman. Dia ngalamin lumpuh karena tulang belakangnya hancur. Dia lumpuh. Udah lumpuh, udah sakit, suaminya minta cerai. Dia harus berpisah sama suaminya gitu. Padahal dari awal dia memang gak mau. Tapi ternyata memang Tuhan takdirnya luar biasa. Dia pengennya apa tadi? Seniman. Tapi ternyata dengan sakitnya dia bisa melukis kembali. Lukisan pertamanya ada di atas tempat tidurnya, di atas kasur rumah sakitnya.
yang rumah sakit itu putih semuanya, dia capek lihat warna putih itu. Akhirnya dia perlu warna, dia warnai, dia lukis, dan semua orang bilang lukisannya cantik, lukisannya bagus. Dan dari situ dia mulai semangat lagi, dan dia yakin saya ini bisa jadi hebat dengan kekuatan saya sendiri, dan saya akan melawan semuanya. Dia lumpuh tuh gak nyerah teman-teman. Kan kadang kalau kita, jangankan lumpuh, kayaknya Saul pun udah panas, pulang dari sini nanti kayaknya siang kan, aduh panas, tidur ya, nggak mau gerak lagi kan. Tapi itu sakit teman-teman, masih pengen dia jadi seniman, masih pengen dia bermanfaat buat orang lain. Dia nggak nyerah dengan sakitnya, dia nggak nyerah dengan kondisi tubuhnya. Dan yang kedua, diceraikan tadi. Nah ini gimana tuh? Perasaannya lagi sakit, tiba-tiba yang salah kan bukan dia, yang nyetir mobilnya bukan Munibah. Yang nyetir mobilnya siapa? Suaminya. Pas kecelakaan suaminya loncat sendiri selamat. Munibahnya sakit. Tapi setelah itu nggak ngerasa salah lagi, diceraikan. Tapi Munibah apa? Perlakuan sabar. Dan dia dapat juga SMS, dapat telepon dari suaminya, dapat undangan bahwa suaminya akan menikah lagi setelah diceraikan. Gimana tuh? Tapi pesannya Munibah apa? Munibah bilang, oke, saya akan mendoakan yang terbaik untukmu. Jadi dia nggak ada apa ya? Dia terus berdoa yang terbaik gitu. Memang sangat emosional, sakit gitu kan. Sama kayak sekarang mungkin kalau anak-anak muda kan biasanya gitu kan, ditinggal sedikit, cari-cari gitu kan, gimana gitu, kok nggak nelpon gitu, hilang 5 menit sedikit, ya kan, kenapa nggak nelpon, sama siapa ya, dan lain-lain gitu ya. Nah ini dia tetap mendoakan yang terbaik tadi. Dan yang ketiga, tidak dapat memiliki anak karena sakitnya tadi, kecelakaannya tadi, akhirnya dia nggak bisa untuk melahirkan. Karena tulang belakangnya kan hancur. Dan gak cuma tulang belakang yang hancur, hampir semua bagian tulangnya hancur, sehingga dia tidak dapat memiliki anak. Tapi apa pilihannya dia? Dia cari anak yang perlu orang tua. Sampai akhirnya dapat sebuah telepon dari daerah kecil di Pakistan, bahwa ternyata ada anak berusia 2 hari itu butuh orang tua, entah dibuang, entah apapun gitu ya, sama orang tuanya. Akhirnya diadopsi sampai dirawat sama Munibah itu sampai 6 tahun. Namanya Neal tadi. Dan di luar itu beliau juga ikut organisasi di panti asuhan, di apa ya, pondok buat panti gitu yang lain-lainnya. Pokoknya dia jadi ibu bagi ratusan anak gitu. Padahal awalnya dia nggak bisa punya anak, tapi akhirnya dia bisa jadi ibu buat ratusan anak, ribuan anak. Dan dia akhirnya dinobatkan menjadi 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Dan itu di usia di bawah 30 tahun. Munibah ini non-muslim teman-teman, dari Pakistan. Tapi kayak gitu. Apalagi kita yang muslim, kita nih nggak boleh nyerah gitu kan. Apalagi teman-teman muslimah di sini gitu kan, nggak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, kita nggak bisa nyerah gitu. Tadi Munibah bilang, kita memang punya rencana, tapi kehidupan punya rencana lain buat kita. Dan kalau kita memang punya berencana, tapi semua rencana itu punya Allah yang mutusin. Jadi apa ya teman-teman, bersyukur, jangan nyerah sama yang teman-teman alamin gitu. Kayak di sini misalnya, mau lomba cerdas cermat, dapat soal susah, kosong ya, nggak mau diisi gitu. Isi aja, jangan menyerah gitu. Coba dicari dulu, oh iya nanti dikerjain, yang bawah dulu kerjainnya. Atau nggak tahu, dicari gitu. Jangan tiba-tiba, memang nggak akan bisa, udahan gitu. Jangan, terus berjuang. Kenapa? Karena kesempatan itu datang kepada orang yang tidak pernah menyerah. Jadi teman-teman jangan menyerah. Dan juga terakhir, Munibah Mazari bilang apa ini? Pernah bilang,
I could not the hero in my life. Saya tidak pernah menemukan manusia superhero di kehidupan saya. Karena banyak banget orang bilang ayah saya superhero, suami saya superhero, atau kakak saya superhero. Tapi Muniba tidak pernah menemukan itu. Karena dari kecil dipaksa oleh ayahnya, diceraikan oleh suaminya, dan dia nggak punya siapa-siapa. Akhirnya dia bilang, kalau saya nggak menemukan superhero, maka saya yang akan menjadi superhero bagi orang lain. Itu kata Muniba Mazari. Dan terakhir, motivasi buat teman-teman tentang jangan menyerah. Ini sedikit ya, karena kita dari Islam gitu ya, kita muslimah. Jadi kita harus yakin dengan segala ketentuannya Allah. Sehingga ini untuk menambah keyakinan kita. Nah, Allah tahu yang terbaik untukmu. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد. Nah, teman-teman, tadi disampaikan, janganlah kalian berputus asa, karena Allah itu selalu ada. Karena sering banget kita nih berputus asa gitu, baru kena ujian sedikit, ya Allah kenapa gini ya gitu, kenapa gitu, kenapa gini gitu. Padahal tadi kita lihat dari Muniba Mazari, dia bisa berjuang dengan segala kondisinya, dia nggak menyerah gitu. Karena gini teman-teman, Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita pengen rencana kita terlaksana, maka dekati Allah. Kalau kita nggak sesuai sama Allah, emang kita siapa? Kata Allah tuh, ya udah bersyukur dulu. Kenapa harus syukur? Karena Allah siapin yang terbaik. Kayak tadi Muniba Mazari, setelah sakitnya dia malah dapat penghargaan banyak. Kalau kita sombong sama Allah, nanti kata Allah, kalian siapa? Jangan so tahu. Saya punya skenario terbaik buat kalian. Intinya kalian berusaha, ikhtiar, jangan menyerah. Sama seperti lomba juga. Teman saya yang jagoan gitu, ikutan, udah nggak akan bisa menang. Nggak bisa, jangan gitu. Intinya ikhtiar dulu. Karena boleh jadi saat itu Allah pengen teman-teman menang. Kalau Allah pengen, mudah banget bagi Allah itu. Jadi intinya teman-teman, jangan menyerah. Dan juga terus libatkan Allah setiap saat. Kenapa? Kalau kita libatkan Allah, kita bakal dapat yang terbaik daripada yang terbaik. Karena kita melibatkan Sang Maha Segalanya. Kalau kita nggak melibatkan Allah, gimana kita mau hidup? Kita aja dikasih nafas sama Allah. Kalau kita nggak syukur, kita nggak minta, jadi ambil gitu kan. Setiap langkah kita libatkan Allah di dalamnya. Dan juga jangan lupa berikhtiar, jangan menyerah. Kenapa? Kalau menyerah, walaupun sering doa, sering segala macam, tapi menyerah, ya gimana? Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Hambanya semangat, maka Allah kasih yang kita pengen, yang kita mau gitu kan. Kalaupun kita nggak mau, itu yang terbaik buat kita. Dan juga perjalanan pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan insya Allah motivasi yang kakak sampaikan bermanfaat buat teman-teman.
dan juga buat kakak pribadi. Mungkin sekian yang dapat Kak sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.